Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Yuzaidi dapat kembali menjumpai Anda, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat kepada kita semua hingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semuanya? Insya Allah kami mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun sekarang ini nampaknya hujan sering turun di daerah Kota Medan. Tentu hujan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah menurunkan hujan ini menjadi berkah bagi kehidupan kita. Nah, baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini adalah meraih hidayah dengan Al-Quran. Nah, kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah atau petunjuk bagi kita. Nah, Al-Quran sering kita baca. Al-Quran dekat dengan kita. Lantas, sudahkah kita meraih hidayah itu dengan semaksimal mungkin sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah tema yang sangat menarik ini akan kita bahas dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Ramadan MA. Beliau adalah pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara periode 2016-2020. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah bisa kita buka masker ini Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, di studio juga hadir bersama kita ibu-ibu yang cantik-cantik dan manis-manis, bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan sangat berwibawa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Allah, ini kompak sekali ya ibu-ibunya dengan jilbab yang berwarna pink ya, baju yang berwarna biru dongker. Masya Allah, bapak-bapaknya dengan baju putih. Baik Bapak Ibu, dari mana ini? Majelis Taklim dan Agama.
Masya Allah, semangat luar biasa. Saya pikir masih muda lagi. Nah, Majelis Ta'lim Al-Amar. Baik Bapak Ibu, saya mau dengar dulu semangatnya. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Sekali lagi, ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Semoga semangatnya ini terus semangat dan menjadi pemicu untuk mendatangkan kesehatan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami mengajak pemirsa yang berada di rumah untuk bertanya langsung dengan Al-Ustaz nantinya dengan cara menghubungi di nomor 06141463353 06141463353. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Baik Ustaz, ini tema kita yaitu terkait meraih hidayah dengan Al-Quran. Ustaz, untuk muqaddimah pengantar dari tema kita ini dipersilahkan Ustaz. Terima kasih Dinda Yuzedi, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Amar di studio yang saya hormati. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi hidayah bagi orang yang takwa, itu dibuka dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat yang lain juga Allah berfirman, ini menyangkut tentang puasa. Di sana Allah mengatakan Al-Qur'an ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia, Al-Quran adalah kalamullah yang seharusnya kita senantiasa membacanya. Dengan itulah kita akan berbicara dengan Allah. Ingin mengetahui maksud Allah di muka bumi ini, maka mau tidak mau wajib kita menyempatkan diri membaca Al-Quran. Apabila ini kita baca, maka akan muncullah dalam diri kita hidayah dari Allah. Itu harapan. Sewaktu kita mau membaca Al-Quran, harus terniat dalam diri kita bahwa selain sholat, kita berkomunikasi dengan Allah, maka ya Allah ya Rabbana, aku ingin memahami kalammu, beri aku hidayah dengan ini. Dalam hidup, Kaulah yang maha memberi petunjuk. Karena kita memohon kepada Allah minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Beri kami hidayah. Lalu dengan apa petunjuk itu? Ya pasti dengan Al-Quran. Tak ada yang lain. Karena hanya dengan Al-Quran lah kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itu, kepada kita semua, untuk meraih hidayahnya, meraih petunjuknya, baca Quran. Dan itu harus kita niatkan dalam diri kita. Sebelum membacanya, ya Allah, aku ingin hidayah. Apapun yang kita inginkan dari Allah, baca Al-Quran. Pasti akan kita peroleh hidayah. Mau apapun, insya Allah seperti itu. Dan mau mengalami kesusahan, mau mengalami ini, ada niat sesuatu, baca Al-Quran. Allah akan kasih isyarat apa yang terbersit di hati kita dengan bacaan itu. Itu pasti seperti itu. Baik, Masya Allah. Muqaddimah Ustaz ya, yang cukup menarik bagi pemirsa kita semuanya. Ustaz, terkait dengan tadi membaca Al-Quran. Nah, kalau seandainya seseorang itu membaca Al-Quran, dia tidak memahami maknanya, apakah ketika dia membaca itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hidayah kepada dia meskipun dia tidak paham tentang bacaan itu? Bagaimana kira-kira Ustaz? Sebaiknya memang kita membaca Al-Quran sekaligus tafsir gitu ya. Maksudnya terjemah. Setelah kita baca dulu secara keseluruhan, umpamanya dari ayat 1 sampai ayat 30. Setelah itu kita baca artinya. Disitulah kita nanti akan memahami makna itu. Walaupun sebenarnya kita tidak memahami bahasa Arab
sekalipun kita baca saja, Allah akan berikan itu. Allah akan berikan. Karena Al-Quran kalau dibaca berulang-ulang, itu kita bisa paham. Ya, kita bisa paham gitu. Tetapi sebaiknya lah di dalam setiap rumah lah, bisa saya bilang begitu, atau dalam setiap diri kita itu kita punya Al-Quran dan punya tafsir gitu ya, terjemah Al-Quran gitu, sehingga kita paham pesan itu. Lalu setelah kita paham, berharaplah kepada Allah akan diberinya hidayah kepada kita. Dan bisa saja Dinda Yuzaidi baca surah ayat yang sama, saya juga baca berlainan tempat, tapi hidayah Allah yang muncul kepada Dinda Yuzaidi berbeda dengan saya yang membacanya di sini. Itu terserah Allah pemilik kalamnya untuk memberi hidayah itu kepada kita. Baik, Masya Allah. Nah, Al-Quran sebagaimana Ustaz sampaikan adalah media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kira-kira Ustaz, orang yang betul-betul berkomunikasi kepada Allah ini dengan membaca Al-Quran, kira-kira kriterianya bagaimana Ustaz? Apakah dia membaca itu ya kapan maunya, atau dia menyempatkan dirinya, atau bagaimana ciri-cirinya ini ketika dia menyadari ini Ustaz? Kadang kan kita membaca Al-Quran ini hanya sebatas mungkin ya mengharap pahala selesai gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz? Sebaiknya membaca Al-Quran ini, tadi kan saya bilang kewajiban. 24 jam satu hari satu malam. Masa kita tidak bisa membuat waktu, mau 10 menit, 5 menit, atau mau berapa menit? Apakah habis subuh? Apakah sebelum subuh, setelah tahajud? Apakah habis maghrib? Itu terserah. Itu sebuah hal yang harus kita munculkan setiap diri kita, setiap muslim. Harus punya keyakinan seperti itu, menyempatkan waktunya untuk membaca itu. Ya, mungkin profesi kan berbeda-beda, tapi pasti ada waktu istirahat. Pasti ada waktu istirahat, mungkin menjelang tidur. Kita sempatkan membacanya setelah sholat sunat. Ya, kita membaca dengan harapan, ya Allah beri aku hidayahmu. Karena inilah media hidayah yang diberikan Allah. Untuk itu tak ada kata lain. Itu harus kita sempatkan waktu untuk membacanya. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan dulu Ustaz, pembahasan kita semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Bapak Ibu mohon bersabar. Mungkin ada yang sudah tidak sabar ini ingin bertanya, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya tentu setelah pesan-pesan berikut ini Bapak Ibu ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya dengan Al-Ustadz nantinya. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program tayang Ngaji Bareng di TVRI, Nyaman di Hati. Tema kita pada hari ini adalah meraih hidayah dengan Al-Quranul Karim.
Baik, ibu-ibu yang ada di studio, bagaimana, masih semangat semuanya? Nah, saya mau dengar dulu semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, semangat betul ini, sudah tak sabar mau ketemu dengan Ramadan ini ya. Baik ibu-ibu, sebagaimana tadi janji saya ingin memberikan kesempatan untuk bapak ibu bertanya terkait dengan tema kita, meraih hidayah dengan Al-Quran. Persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya dari bapak atau ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, silahkan bapak sebutkan namanya. Baik, dengan mic bapak, dengan mic. Haji Muhammad Rashid. Baik, iya, silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita, meraih hidayah, Ustaz. Al-Quran ini memang kita harus pahami dan kita baca. Sampai Rasul mengatakan, jangan kau jadikan rumah kau seperti kuburan. Itu artinya kalau tidak ada kita membaca Al-Quran. Apakah kita meraih hidayah ini harus dengan memahami artinya dan membacanya dengan benar dengan tajwidnya? Baik. Dengan apakah ini yang harus dikatakan mendapatkan hidayah? Baik, baik. Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, terima kasih dari Bapak Haji Rashid ya. Ini Bapak Haji Rashid adalah koordinatornya, ketua dari ibu-ibu ini ya semuanya ya. Masya Allah. Baik, luar biasa pertanyaannya Bapak Haji Rashid. Baik Ustadz, ini pertanyaan dari pemirsa di studio tentang apakah kita meraih hidayah itu dengan syarat bacaannya sudah baik dan benar dan memahami. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit Ustadz, mungkin dapat diperjelas kembali. Silakan Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Muhammad Rashid atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah kita meraih hidayah Allah itu harus membaca Al-Quran dengan benar? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya kaedah makhraj huruf, tajwid dan lain-lain. Namun demikian, itu kan bukan bahasa kita. Itu kan bukan bahasa kita. Tidaklah mungkin lidah kita sepasih Arab. Tidaklah mungkin tajwid kita itu, tapi kalau tajwidnya ya harus tepat. Karena kalau beralih dia bisa berubah makna, kan begitu. Namun demikian, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kalamnya kita pahami, kalau itu ya. Maka ketika kita membacanya sudah benar dan kita paham maknanya dari terjemahan yang ada, lalu disitulah kita bermohon kepada Allah. Sebelum tadi sudah kita mohon, di akhir juga Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Itu kan doa kita setelah baca Quran. Lalu terkadang Bapak Ibu yang saya hormati, ada kita sudah pun berumur tapi kita baca Qurannya masih belum benar. Tapi itu juga merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan untuk belajar terus memperbaiki bacaan kita, ini kita. Dari situ pun hidayah akan muncul. Membacanya, mempelajarinya, ya ini kan kalamullah yang harus kita, ya dia saja menyebut dirinya Quranan, bacaan gitu ya. Ya kalau tidak kita baca itu memang tidak dapat. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Pak Haji Rashid itu harus benar membacanya, iya harus benar. Dan bergurulah kita, itulah tugas mungkin ustadz-ustadz untuk mengajar membaca Quran. Itu dasar Bapak Ibu, dan itu tidak harus malu-malu kita kalau kita belum bisa baca Quran, ya kita membaca. Dan itu tidak apa-apa. Dan di sanalah kita memperoleh hidayah, bermohon kepada Allah agar waktu belajar itu pun belajar membaca kok dapat hidayah. Ya memang
Al-Quran itu memang begitu, dia kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk ini. Jadi kalau kita tidak membacanya, rumah yang tidak ada bacaan Quran di dalamnya kan seperti kuburan ya Ustaz ya. Jadi kalau kita tidak baca Quran ya seperti mayat lah Pak. Jadi penghuni kuburan itu kan begitu dia kan. Jadi penghuni kuburan mayat. Jadi kalau kita tidak membaca ya seperti itulah. Ayo coba kita tanya diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita tidak baca Quran? Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kita lupa gitu. Padahal itu kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari. Berilah waktu agar hidayah Allah itu turun kepada kita. Baik. Jadi sudah cukup jelas nampaknya Ustaz. Saya terbayang dengan apa yang Ustaz sampaikan bahwa kalau kita berkomunikasi dengan mungkin seorang yang lebih tinggi ke status sosialnya, kita akan menyusun kata-kata yang indah Ustaz. Ya. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran, tentu akan sebaik-baik huruf yang kita sebutkan, sebaik-baik kalimat yang kita sebutkan, kita pelajari bagaimana supaya ucapan itu maksimal. Kira-kira begitu bagaimana kira-kira Ustaz? Iya, bisa dikiaskan ke sana ya. Yang tartil ya. Tartil itu kan sebaik-baik baca Quran itu kan begitu tartil. Dia. Tartil, tenang. Sebutan benar. Santun lah kalau kita bicara dengan, kita kan ingin berkomunikasi dengan Allah ya, sholat juga begitu, tapi ini kalamnya kita ingin memahaminya, karena ini adalah petunjuk dalam kehidupan ini. Kalau kita meraih petunjuk ini, kita akan hidupnya benar gitu ya. Jadi benar kata Adinda Yuzaidi itu ya, kiasnya bisa ke situ gitu ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tartil tadi Ustaz ya. Iya. Wartilil Qur'ana tartila. Iya. Baik, mudah-mudahan kita semangat ini terus untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Karena ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, mungkin yang di rumah ini ingin bertanya dengan Al-Ustaz, dapat menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa. Ustadz tadi Ustadz ada menyampaikan suatu kewajiban. Tentu kalau yang dipahami secara fikih, wajib itu berpahala dikerjakan, ditinggalkan berdosa. Nah, mungkin apakah kewajiban ini dalam tahapan apa Ustadz kira-kira? Apakah dalam tahapan tasawuf sehingga dia mewajibkan dirinya karena menjadi suatu kebutuhan? Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, mungkin di kacamatanya tidak fikih ya. Tidak fikih. Tidak fikih ya. Tapi lebih kepada ke tasawuf lah. Membaca Al-Quran itu sebenarnya kebutuhan. Itu sebenarnya untuk diri kita. Jadi kalau setiap diri merasa itu adalah kebutuhan, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tidak akan meninggalkannya. Karena setiap gerak dan langkah kita dalam hidup ini pasti kita minta hidayah Allah. Mau apapun, mau bertindak apapun, tadi kita kemari pasti memohon hidayah Allah. Kita juga memberikan ilmu, berceramah, Bapak Ibu juga mungkin yang hadir di sini seperti itu, pemirsa TVRI juga yang menonton juga begitu. Kita kan senantiasa memohon hidayah Allah, kan begitu. Jadi karena itu harus, kalau kacamatanya fikih, harusnya kita bukan hanya merasa berdosa gitu ya. Ini tidak baca Quran itu ya hidayah Allah hilang. Ketika hilang hidayah Allah, mungkin hidup susah, mungkin begitu perasaan gitu. Orang melihat kita gembira, senang, tapi hati kita kok susah gitu. Itu yang mungkin barokah, hidayah yang tak dapat kita dari Allah gitu. Iya, baik. Nah, begitu. Baik, Ustaz. Ini saya terbayang Ustaz, ketika kita bangun pagi, yang kita cari duluan bukan Quran, tapi handphone Ustaz. Mana handphonenya? Ya. Tak pernah kita merasa ketika kita bangun, mana Al-Qurannya? Ketika kita tidur, mana Al-Qurannya? Ini bagaimana supaya meresapi bahwa Al-Quran ini menjadi kebutuhan bagi kita Ustaz? Persilakan Ustaz. Memang sifat manusia kan begitu ya. Apa yang paling dekat dalam dirinya, dia rasa yang bisa memberi petunjuk itu pasti. Ya sama dengan handphone gitu ya. Handphone itu kan kalau tinggal kita kan akan kecarian, karena memang itu interaksi kita
keseharian seperti itu. Tapi untuk merasa bahwa Al-Quran ini juga kadang-kadang begitu, kita harus seperti kunyit sama kapur gitu ya, ini begini gitu ya. Tapi Bapak Ibu mari sama semua pemirsa, kita coba saja Bapak Ibu. Apa masalah Bapak Ibu, apa masalah kita? Apakah hutang, apakah kita mau mencapai sesuatu, memestakan anak dan lain-lain, segala hal lah. Coba Bapak Ibu, saya juga pribadi juga akan melakukan dan memang begitu. Itu bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Allah akan kasih isyari di situ. Isyarat. Contoh kita baca Ar-Rahman. Berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang. Hari ini mungkin kita baca ini yang berikan Allah. Seminggu lagi kita baca, lain lagi diberikan Allah. Surahnya itu, ayatnya itu Bapak Ibu. Jadi itu seperti itu dia. Jadi begitulah Al-Quran. Jadi masing-masing diri punya pengalaman untuk itu. Karena Allah menyatakan ini hidayah, ini petunjukku. Ya namanya petunjuk. Petunjuk itu kan ya seperti apa ya? Senter mungkin gitu, di gulap gulita, begitu cek, dia kan cert gitu dia. Ya begitulah Al-Quran itu. Tapi kita kadang-kadang tak yakin karena belum nyata. Belum nyata dia. Kalau bahasa Al-Quran juga kan isyarat, banyak isyarat semua ya. Cerita dia tentang kisah-kisah. Kalau kita terpaku kepada hukum tentang waris, tentang mahram apa, dalam kalkulasi para ulama-ulama tafsir ini paling 500 ayatnya Bapak Ibu kan. Jadi 6.000 lagi bagaimana gitu, 6.000 lebih lagi gitu. Itu harus kisah umpamanya Sulaiman dengan Bilqis, kisah Zulaikha dengan Yusuf, seluruh ada di situ. Bacalah. Kenapa tak kita baca? Sembari kita meminta hidayah Allah. Sebenarnya ini kan kita gerakan dari diri ya. Dari diri. Tadi menyambung apa Pak Rashid. Seharusnya lah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seharusnya kalau ya ini dalam bayangan saya, kalau setiap rumah ada di dalam rumahnya Al-Quran dan tafsir, di dalam rumah, satu rumah itu wajib. Maka ya kalau siapa yang mau menyumbangkan itu gitu ya, kepada seluruh rumah gitu, ada Al-Quran, ada tafsir, ada Al-Quran, ada terjemah gitu ya, ada Al-Quran, ada terjemah, ada Al-Quran, ada terjemah. Ya saya pikir mulailah tergerak hati untuk membacanya, kan begitu ya. Tapi kadang kita lupa di rumah kita tak ada Al-Quran, kadang begitu. Ya mungkin di kantor juga begitu ya, yang lain mungkin ada gitu ya, tapi Al-Quran dan terjemahnya itu kita mau lupa. Untuk itu sebenarnya kalau gerakan setiap rumah ada Al-Quran, ada tafsir, sembari kita memohon kepada Allah agar negeri ini memperoleh barokahnya gitu ya. Agaknya upaya itu akan membuka pintu langit barokah terhadap Indonesia. Baik, Masya Allah Ustaz. Terkait dengan tadi Ustaz menyatakan bahwa kalau di antara satu dengan lainnya membaca Al-Quran, bisa itu berbeda-beda makomnya Ustaz. Nah ini bagaimana bisa seperti ini Ustaz? Nah kalau kita umpamakan misalnya dengan contoh berkawan itu, bagaimana kira-kira Ustaz supaya Al-Quran ini membuka diri terhadap kita, sehingga memberikan seperti yang Ustaz sampaikan isyarat-isyarat. Ini kan banyak yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, membaca di keheningan malam, kemudian membaca dengan perlahan, akan mendatangkan isyarat-isyarat yang baru. Ini bagaimana nih Ustaz kita mengkiaskannya dengan misalnya pertemanan gitu Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz? Itulah indahnya Al-Quran sebenarnya. Kalau kita berteman dengan Al-Quran kan kita akan terbuka ya. Kalau kita berteman dengan orang, kita kan terbuka gitu. Apa yang menjadi kesusahan kita biasanya kan kita ungkap ya kepada teman
kita yang akrab gitu ya. Juga seharusnya kepada Allah begitu. Jadi kalau dalam dunia tasawuf kan ada yang namanya maqamat. Maqamat itu station, fase di mana kita mau menuju Allah. Dimulai dari taubat gitu ya. Lalu ada nanti yang setelah kita naik ke atas menuju Allah, maka ada namanya al-ahwal. Al-ahwal keadaan. Ini pemberian Allah. Itu dari atas ke bawah. Ada biasanya ulama menyebut al-uns gitu, berteman akrab dengan Allah. Kita merasa gitu. Ketika kita berteman akrab dengan Allah, pasti kalamnya lah yang kita tengok gitu. Karena ini yang ada. Ini yang ada. Allah ya kita sembah, semua yang diperintah kita lakukan gitu ya. Dilarang kita hindari. Lalu kalamnya, ini media. Jadi kalau tapi saya tidak boleh kita ibaratkan ya, kita kiaskan, kita samakan, apalagi kita samakan dengan handphone gitu ya, Al-Quran. Tapi seharusnya kita melebihi itu gitu, melebihi kebutuhan kita terhadap handphone. Cuman karena kita tadi belum terbiasa saja, belum terasa hidayah, mungkin begitu. Kita kan tadi macam kunyit sama kapur, Al-Quran tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Jadi ada suasana yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk lain, mungkin waktu, mungkin ini ya. Terkadang kita merasa suasana ini seharusnya nggak begini, kita kesal ini. Rupanya Allah memutar, ada sesuatu hikmah yang lain gitu. Baik, Masya Allah, gitu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, masih semangat lagi? Masih, Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, tak ada bedanya dari awal acara sampai pertengahan acara nih ya, masih semangat. Tapi batasnya tetap kita ini hanya 1 jam kurang sedikit ya, tak bisa lebih-lebih ya. Nah baik, Bapak Ibu, orang tua saya semuanya dari Majelis Ta'lim mana tadi nih? Al-Amar. Nah mungkin ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya kembali? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya lagi. Baik, silahkan dipikir-pikir nanti pertanyaannya ya. Dan pemirsa di rumah mungkin ada yang ingin bertanya dengan Al-Ustaz kita, tentu dapat menghubungi di nomor 0614146353. Al-Ustaz tadi menyampaikan bahwa cara kita meraih hidayah dengan Al-Quran adalah salah satunya dengan cara membacanya dengan baik dan benar. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah salah satu cara kita untuk meraih hidayah dari Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan di hadapan kita telah kita lihat, kita baca. Dan kita selama ini tentu kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah mendengar kalam Allah, kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalamnya dapat kita baca, kalamnya ada di hadapan kita. Tentu inilah pelampiasan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, tema yang sangat menarik ini akan kita bahas lebih lanjut. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tema kita hari ini yaitu meraih hidayah dengan Al-Quranul Karim. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz tentang bagaimana cara meraih hidayah dengan Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana kebutuhan kita, bagaimana kita merasakan bahwa kita ini sangat butuh dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman untuk hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Kalau kita beralih, kalau kita berpaling dari Al-Quran, tentu kita akan tersesat karena kita kehilangan pedoman. Nah, pemirsa, ini kami sudah melihat ibu-ibu tidak sabar ingin bertanya dengan Al-Ustadz kita. Baik, ibu-ibu yang ada di studio masih semangat lagi? Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI? Iya, ibu siapa yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Ustadz, surah apa saja yang baik dibaca Ustadz? Untuk amalan sehari-hari gitu, terutama kita lagi sedih Ustadz, lagi gembira gitu Ustadz. Baik. Surah apa aja Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena semangat kali Ustadz lupa memperkenalkan diri Ustadz. Ibu dari siapa ibu tadi? Ibu Hajah Epi Asmita. Masya Allah, Ibu Hajah Epi Asmita. Ini Ustadz pertanyaannya, kalau ibu-ibu biasa Ustadz pertanyaannya praktis. Ustadz, amalan apa saja yang baik terkait dengan bacaan Al-Quran tadi, surah apa saja yang baik Ustadz menjadi amalan? Tentu Al-Quran semuanya baik Ustadz ya. Tentu ada surah-surah pilihan gitu Ustadz yang menjadi amalan keseharian. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih Bu Hajah Epi pertanyaannya. Seperti Dinda Yuzaidi bilang tadi, sebenarnya kita tidak boleh pilih-pilih. Karena Al-Quran itu memang semuanya baik. Hidayahnya yang kita harapkan sebenarnya begitu. Tetapi ibu pilihlah apa yang ibu dawam, yang mudawam, yang terus. Umpamanya setiap malam Jumat ibu baca Yasin, surah Yasin umpamanya. Setiap malam Senin baca Ar-Rahman, umpamanya begitu. Itu masing-masing diri saja. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta kepada Allah. Diri kita meminta kepada Allah, ya Allah, kalammu ini kubaca, beri aku hidayah. Namun kan Nabi menyuruh kita kan ada sesuatu amalan yang dawam. Sikit tapi terus. Jangan tidak ada. Setiap diri juga harus begitu sebenarnya. Ya, sholawat sekian kali, umpamanya sholawat ini, sholawat ini, sholawat ini. Kalau Al-Quran, surah apa? Pertanyaan Bu Hajah, surah apa aja pun baik Bu, bacalah itu. Ya, Al-Quran mungkin tidak katakan kalau sedih ini, itu. Tapi ibulah yang memilih dari sekian surah yang ibu baca, kira-kira apalah yang harusnya ibu dawamkan selamanya, dari mulai sekarang atau dari dulunya sampai nanti kita di akhir hayat gitu. Membaca Al-Quran ini kan sebenarnya tidak begitu tidak begitu susah sebenarnya kalau hati kita lapang. Ya tinggal berwudu, kita terhadas kecilnya gitu ya. Baru mungkin bagi yang wanita lah ya, wanita punya timing dia yang ada masanya tidak boleh ya gitu membacanya, tapi mendengarkan boleh. Jadi dia dari handphone gitu ya kita dengar gitu ya. Tapi tentu membaca dan mendengar itu berbeda, Us. Ya, kita disuruh membaca. Akan berbeda mendengar saja dengan membaca. Nah, sama dengan kita ketika majelis ilmu di kelas umpamanya, kita mendengarkan dosen atau guru mengajar gitu, materinya sama dengan kita membaca, itu akan berbeda apanya gitu. Karena membaca itu kan pakai mata lagi gitu ya,
apalagi Al-Quran suara gitu ya, kita dengar, nah itu Semuanya aktif Ustaz aktif. Jadi yang 3 itu disitulah Allah ya. Masya Allah. akan berikan gitu. Sedangkan mendengar saja mendapat rahmat Ustaz ya. Iya. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu Fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apalagi membacanya. Karena Membacanya, ketika ya. membaca, kita melihat, kita bergerak lisan, kita mendengar Ustaz. Iya. Tentu lebih luar biasa lagi Ustaz ya, Masya Allah. Nah tadi Ustaz teringat saya, pilihlah surah yang disukai. Karena dulu ada juga kisah Ustaz terkait dengan imam di Masjid Kuba, ketika dia menjadi imam, setiap setelah Fatihah ternyata membaca kulhu Ustaz, Al-Ikhlas. Begitu rakaat kedua Al-Ikhlas juga. Nanti sholat selanjutnya Al-Ikhlas juga. Sehingga jamaah sampai protes Ustaz. Ini imam kok Al-Ikhlas saja, kok nggak ada hafalan yang lain. Padahal yang lain hafal, cuman dia pilih itu. Akhirnya sampai ke Rasulullah, diadukan ke Rasul, kemudian dipanggil Rasul ini. Imam ternyata rupanya ditanya Rasul, kenapa kau tak mau meninggalkan surah Al-Ikhlas? Rupanya karena cinta dengan surah Al-Ikhlas. Walaupun surah itu singkat, tapi pilihan. Tentu pilihan karena disukai dan dicintai Ustaz ya. Kata Rasul, lanjutkan karena engkau bersama yang engkau cintai di surga nanti. Masya Allah, surah Al-Ikhlas itu Ustaz. Apalagi kalau yang dipilih dicintai ini lebih dari itu. Lebih panjang lagi Ustaz ya. Apalagi Al-Baqarah tiap malam. Mungkin Ibu Al-Baqarah tiap malam nih ya. Al-Baqarah, awal surah Baqarah, pertengahan baru akhir aja. Baik, sudah nampak senyumnya ternyata benar Ustaz. Baiklah, Masya Allah Ustaz. Ini terkait dengan amalan-amalan kembali Ustaz. Kira-kira Ustaz, kalau kita mengamalkan itu, apa yang kita rasakan gitu Ustaz? Tadi Ustaz sampaikan ya Allah berilah petunjuk. Kemudian apakah setiap kita selesai itu Ustaz, kita membaca doa Allahummarhamna bil Quran gitu. Tapi Ustaz mohon ditahan, ini pemirsa di rumah ada terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dari Syahrial di Canggang. Baik, Pak Syahrial di Canggang. Silakan pertanyaannya Pak Syahrial. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Sedangkan membaca Al-Quran tidak tahu panjang pendeknya dan tidak tahu makolah dan malajimnya, apakah berdosa saya yang membaca itu Pak Ustadz? Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan dari apakah berdosa? Ya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan tidak berdosa. Kalau berdosa, kita baca Al-Quran, wah itu jadinya apa kan? Kita terus karena kita tidak ngerti baca Quran, kita tinggalkan terus sama sekali. Ya bertambah jauh dong hidayah Allah. Jadi saya tidak mau katakan begitu, Dinda Yuzaidi. Introspeksi diri Ustaz. Introspeksi diri. Sejauh mana kita sudah
berupaya memperbaiki, Iya. mempelajari Iya. cara membaca Al-Quran sambil kita membacanya, Ustaz ya. Ya, jadi tadi kan sebenarnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau ada orang baca Quran, kalau dia salah kan kita tegur. Nah, gitu ya. Itulah namanya tadarus ya. Tadarusan, belajar gitu ya. Kita tegur panjang pendeknya, ininya gitu ya. Ya karena kita sudah mendengar dan Quran itu yang memang harus dibaca. Itu juga secara tersirat Allah kasih gambaran. Ya Quran itu ya harus dibaca gitu. Kenapa? Kalau baca, dengar, begitu kita dengar ada yang keliru, panjangnya, pendeknya, ya kita ingatkan gitu. Tentu yang salahnya Ustadz, dia bertahan pada kesalahannya tapi tak mau belajar Ustadz ya. Iya, itu lain. Ini tak mendapat hidayah Ustadz ya, karena tidak mau menerima kebenaran Ustadz ya. Belajar. Ketika dia salah, kemudian ditegur dengan cara yang baik, atau dia tidak mau menerima, dia tidak mau memperbaiki, bertahan pada kesalahannya. Tapi kalau persoalannya itu di persoalan logat ya, lidah yang sangat susah berubah gitu ya. Kita kan masing-masing punya apa ya? Ciri khas Ustaz. Ciri khas gitu ya. Maaf ya, mungkin etnis Aceh lain lidahnya, Jawa lain gitu ya, Batak lain gitu ya. Kalau itu sudah dari sononya udah itu ya enggak, saya pikir enggak ada masalah lah, kita juga bukan Arab. Tapi kalau panjang, pendek gitu ya, itu enggak boleh salah ya. Panjang pendek. Tapi kalau makhraj gitu ya, itu atau sifatul huruf ya mungkin ya, tapi harus belajar terus, harus belajar, berusaha, berupaya sembari kita meminta kepada Allah itu tadi. Kalau lupa ingatkan, kalau mana yang kita tak tahu tolong beritahu, kan gitu doa kita kepada sebagaimana Allah. Rasul mengatakan Ustaz ya, man qara'al Quran wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah, yang lancar belajar lancar bersama malaikat yang mulia. Tapi bagi orang yang yatata'ta, terbata-bata, dia belajar tapi terbata-bata, salah juga, belajar masih salah juga. Falahu ajrani, bagi dia 2 pahala Ustaz ya. Dapat pahala. Bagi pahala belajar, pahala membaca juga Ustaz ya. Masya Allah, ini luar biasa kemuliaan Al-Quran yang kita. Baik Ustadz, ini tidak terasa waktu kita sudah semakin berakhir di penghujung acara. Ustadz mohon untuk kalimat penutup terkait dengan tema kita pada hari ini. Persilakan Ustadz. Terima kasih pemirsa yang TVRI yang berbahagia, Bapak Ibu yang ada di studio. Menjelang Ramadan, marilah sama kita memperbaiki diri kita sembari berharap kepada Allah agar kita dekat kepada Al-Quran, membacanya, menghayatinya, memaknainya, dan dari sanalah kita mohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah, petunjuk yang benar dalam hidup ini. Dan setelah itu insya Allah kita akan meraih apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penutup saya, Dinda Yuzaidin, pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang di studio dan pemirsa yang di rumah. Ustadz sehat-sehat selalu Ustadz ya. Amin. Kirim salam sama keluarga Ustadz ya. Sama-sama. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Nah, apa yang telah disampaikan mari kita hayati, kita renungkan dan kita amalkan. Al-Quran adalah kalamullah. Kita butuh dengan Allah, maka kita harus berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Jadikanlah Al-Quran itu sahabat dekat kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Jangan sampai sedetik pun kita terlepas dari pedoman Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan terlebih kehidupan yang kekal abadi di akhirat nantinya. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ثم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا